Benih Rahasia Sang Pewaris episode 107. Benarkah? Bukankah ibunya berkorban untuk menyelamatkan Kenzo? Ya. Pelakunya adalah paman Kenzo, saudara tiri ayahnya. Nindya tercengang mendengarnya. Apakah itu berarti pelaku yang membunuh Ibu Shira adalah seseorang dari keluarga Wiharja? Itu pasti menarik. Bukankah Shira seharusnya membenci keluarga Wiharja sekarang? Sementara Livi terus mengoceh, Nindya tidak ingin lagi mendengarkannya. Dia sudah punya rencananya sendiri. Jika Shira membenci keluarga Wiharja, apa yang akan dia lakukan kepada mereka? Shira pasti akan melakukan sesuatu untuk menyakiti keluarga Wiharja. Misalnya, dia mungkin akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam kepada Helena. Terakhir kali, Nindya memperhatikan bahwa Helena telah minum obat. Jika ada yang salah dengan obatnya, Shira yang akan disalahkan. Nindya selalu menjadi orang yang kejam, dan dia juga orang yang berani bertindak jahat. Selama dia bisa memisahkan Shirk dan Kenzo, apalagi yang tidak akan dia lakukan? Tepat saat itu, ponsel Livi berbunyi bip. Ketika ia mengangkatnya, ia melihat pesan dari Gilang yang berbunyi, "Datanglah ke tempatku malam ini." Setelah membaca pesan itu, dia tersenyum dan menjawab, "Tentu." Sekarang setelah dia dan Gilang berhubungan, hubungan mereka berkembang pesat. Mereka bahkan pernah tidur bersama sebelumnya. Nindya pergi tidur setelah Livi pergi, tetapi sebelum tidur, ia mengeluarkan jam tangan dari mejanya. Baginya, itu adalah satu-satunya barang yang dimilikinya yang dimiliki Kenzo sebelumnya. Jam tangan itu berisi kehadiran Kenzo dan dapat memberikan kenyamanan bagi kekosongannya. Setelah lampu dimatikan, jam itu tiba-tiba bersinar dalam warna hijau redup di kegelapan, berliannya bersinar di seluruh layar. Bentuk kepala serigala juga terlihat di bagian tengah jam. Sungguh, itu adalah jam tangan yang indah. Seperti pemiliknya, jam itu bersinar dalam gelap, memamerkan keanggunannya. Kilauan hijau tua yang dipadukan dengan kepala serigala merupakan totem keluarga Wiharja. Itu adalah jam tangan yang dibuat Helena khusus untuk Kenzo, jadi itu adalah satu-satunya jam tangan di dunia. Di rumah besar Kenzo, Shira berbaring di tempat tidur sambil memikirkan janjinya kepada Kenzo untuk menghadiri jamuan makan keluarganya pada hari Minggu. Namun, ia tidak ingin mengajak putranya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertanya apakah ayahnya punya waktu luang sehari untuk putranya. Dalam mimpinya, Shira tanpa sadar kembali ke malam itu 5 tahun lalu. Ia merasa ada sepasang tangan yang menggenggamnya erat, dan saat ia meronta, cahaya hijau samar melintas di depannya. Itulah satu-satunya sumber cahaya di tengah kegelapan. Itu adalah jam tangan yang bersinar hijau. Shira ingat dengan jelas kepala serigala yang terukir di jam tangan itu. Di saat putus asa, dia berusaha keras untuk melihat sumber cahaya yang dipancarkan oleh iblis. Sayangnya, dia tidak dapat melihat pria itu dengan jelas. Keesokan paginya, Shira menghubungi ayahnya. Karena Adam tidak bertemu cucunya selama beberapa hari, ia ingin sekali bertemu Leon lagi. Kenzo, di sisi lain, setuju dengan keputusan Shira. Ia bahkan menugaskan pengawalnya untuk mengantar Leon ke sana. "Nenekku sangat menyayangi Leon," katanya. "Leon mirip denganku saat aku masih kecil." Saat Kenzo melihat mobil itu pergi, dia mendesah pelan. Shira hanya berusaha melindungi putranya. Jika Leon menghadiri acara yang ramai,
dia mungkin akan dipandang rendah sebagai anak dengan orang tua tunggal. Maaf, bukannya aku tidak ingin membawa Leon ke sini. Kuharap kamu mengerti, Shira menjelaskan sambil mengangkat kepalanya. Aku mengerti. Kamu tidak perlu meminta maaf. Setelah itu, Kenzo memegang tangannya. Kamu tidak boleh berpakaian seperti ini hari ini. Setelah melirik pakaiannya, Shira menyadari pakaiannya agak polos. Apa yang harus aku pakai? Ayo kembali ke kamar. Aku akan memilih pakaianmu. Sambil berkata demikian, Kenzo menariknya ke ruang tamu. Ketika mereka tiba di kamar Shira, mereka berdua berdiri di depan lemari pakaian. Kenzo telah membelikannya banyak pakaian bermerek dan tren terkini, tetapi Shira belum pernah memakainya. Setelah menyapukan jari-jarinya yang ramping di deretan pakaian, ia akhirnya memilih gaun renda yang elegan. Pakai ini. Setelah itu, Kenzo mengambil mantel panjang lainnya dan berkata, dan ini. Shira mengira pria ini punya selera mode yang bagus. Jadi dia setuju. Baiklah, aku akan memakainya nanti. Pakai sekarang. Kenzo melipat tangannya di depan dada dengan penuh harap. Aku ingin tahu bagaimana seleraku. Setelah itu, Shira mengambil pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan gaunnya dan bertanya dengan putus asa, bisakah kamu membantuku membuka resletingnya? Sambil tersenyum, Kenzo berjalan ke punggungnya dan menarik resleting untuknya. Pada saat yang sama, ia mematuk leher pirangnya. Merasa malu, Shira segera masuk ke kamar mandi dan mengambil mantel itu. Benar saja, pakaian itu tampak modis dan elegan pada dirinya. Pada saat yang sama, pakaian itu menarik perhatian dan menyenangkan untuk dilihat. Itu terlihat bagus di tubuhmu, puji Kenzo. Ia lalu menambahkan, itu karena kamu terlihat bagus dalam semua yang kamu kenakan. Shira tampaknya menanggapi pujian itu dengan baik. Melihat jam, dia bertanya, haruskah kita pergi sekarang? Tentu. Ayo berangkat. Kamu tidak mengundang Nindya, kan? Shira tiba-tiba bertanya. Aku tidak akan mengundangnya. Kenzo tidak ingin bertemu Nindya sekarang atau selamanya. Di Wiharja Residence, Nindya datang tanpa diundang, yang membuat Helen terkejut. Namun, karena apa yang dilakukan cucunya kepada Nindya saat itu, Helen menyambutnya seperti biasa sebagai bentuk kesopanan. Pada saat yang sama, Helena menyadari bahwa wajah Nindya tampak telah berubah. Meskipun ia masih tampak cantik, tampaknya ia telah melakukan sesuatu pada penampilannya. Sejujurnya, Helena menolak perilaku mengejar kecantikan melalui operasi. Karena tubuhnya telah diberikan kepadanya oleh orang tuanya, ia harus menghargai mereka. Maafkan aku karena datang tanpa diundang ke pestamu, Nek. Aku hanya sangat merindukanmu. Tatapan mata Nindya sama sekali tidak tampak tulus. Namun, Helena meyakinkannya, jangan khawatir. Aku lupa memberitahumu tentang hal itu. Karena biasanya yang datang adalah saudara-saudara yang sama setiap tahun, aku senang kau juga datang. Setelah mengatakan itu, dia memerintahkan salah satu pembantu, antar Nona Dea Grace ke taman untuk minum teh. Nindya sangat gembira mendengar hal itu. Benar saja, Helena tidak mengusirnya, jadi dia dengan senang hati mengikuti pembantu itu ke taman. Begitu Nindya pergi, Helena menghela napas lega. Ia tahu maksud Nindya, tetapi keluarga Wiharja hanya bisa menerima satu menantu perempuan.
Karena itu, apapun yang Nindya lakukan, itu akan sia-sia. Dari siapa Nona de Agres mendengar berita itu? Salah seorang pembantu rumah tangga wanita di sampingnya bertanya dengan heran. Dialah yang telah mengirimkan undangan, tetapi dia tidak ingat telah mengirimkan undangan kepada Nindya. Jangan khawatir, kita layani saja dia karena dia sudah ada di sini, kata Helena sambil melambaikan tangan. Namun, pengurus rumah tangga itu menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia tahu siapa Nindya. Dia hanyalah seorang wanita yang tidak bisa disingkirkan oleh Tuan Muda Kenzo. Haruskah saya memberitahu Tuan Muda Kenzo? Ketika Helena teringat bahwa Kenzo akan membawa Shirk untuk berkunjung hari ini, ia yakin Shira tidak akan datang jika ia tahu Nindya ada di sana. Ia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan menjawab, lupakan saja. Mari kita beritahu mereka saat mereka tiba. Salah satu dari mereka adalah seseorang yang tidak disambut Helena, sedangkan yang lain adalah seseorang yang sangat diinginkan Helena agar dia ada di sini. Antara Nindya dan Shira, jelas siapa yang lebih unggul. Tak lama kemudian, Putri Helena, menantu laki-lakinya, serta Vano tiba. Beberapa kerabat dan teman juga telah tiba lebih awal, sehingga seluruh halaman dipenuhi dengan mobil-mobil mewah. Semua kerabat keluarga Wiharja telah memperoleh pijakan yang kuat di kalangan politik dan bisnis dengan dukungan keluarga Wiharja. Keluarga Wiharja bagaikan pohon besar, dan ada jaringan hubungan yang rumit di bawah perlindungan pohon tersebut. Bahkan saudara laki-laki Helena mampu melambung tinggi di kalangan politik karena pengaruh keluarga tersebut. Saat duduk di rumah teh di taman, Nindya tak kuasa menahan rasa gugupnya saat mendengar suasana ramai di aula utama. Namun, hal itu tak membuatnya gentar atau mundur. Sambil menunduk melihat kotak obat-obatan di tasnya, ia menyeringai sinis. Shira akan kehilangan harga dirinya hari ini di hadapan semua kerabat keluarga Wiharja. Setelah mengambil cangkir teh, dia menyesapnya beberapa kali. Rasanya cukup hambar meskipun dia sudah minum obat untuk menyegarkan indera perasanya. Dokter mengatakan operasi itu mungkin menimbulkan efek samping jangka panjang, namun demi kecantikannya, Nindya hanya bisa menanggungnya. Pada saat itu, sebuah mobil Rolls-Royce hitam memasuki halaman depan. Pria yang keluar dari mobil itu adalah Kenzo, sedangkan wanita yang keluar dari mobil itu adalah Shira. Dia mengulurkan tangannya untuk memegangnya, tetapi Shira menyembunyikan tangannya dengan malu-malu. Jangan berpegangan tangan. Tatapan matanya yang dalam tertuju padanya selama beberapa detik sebelum menyadari bahwa dia hanya pemalu dan tidak ingin menunjukkan terlalu banyak kasih sayang di depan kerabatnya. Ayo berangkat. Kenzo mengerti perasaannya. Saat mereka berjalan melewati taman depan dan memasuki aula, mereka melihat 3 meja perjamuan di ruang tamu. Semua tamu telah tiba. Begitu mereka memasuki aula, Kenzo mulai menyapa para tamu. Sebagai anak paling terhormat dari keluarga Wiharja, Kenzo bersikap sopan dan penuh perhatian sejak muda. Karena itu, semua orang memujanya. Saat Shira mengikutinya berkeliling, dia mendengarkan dia bertukar salam dengan kerabatnya. Itu juga pertama kalinya dia melihatnya berperilaku seperti junior yang sopan. Biasanya, Kenzo menyendiri dan tidak mudah didekati, membuat semua orang tunduk padanya. Kenzo, mengapa kamu tidak memperkenalkan kami kepada wanita cantik di sampingmu ini? Salah satu bibinya mendesak. Ini Shira Nugraha, pacarku. Kenzo memperkenalkannya dengan wajar.
Shira tak kuasa menahan pipinya memanas saat mendengar itu. Ia telah memikirkan pertanyaan ini sebelum datang, tetapi ia tetap tak dapat menghindari untuk mengungkapkan identitasnya. Cantik sekali. Kenzo punya penglihatan yang bagus. Tentu saja. Kenzo selalu menjadi anak yang paling tampan bagi kami. Sudah sewajarnya dia berkencan dengan wanita cantik. Aku tidak setuju. Tiba-tiba, suara laki-laki terdengar di belakang wanita itu. Sambil berbalik, wanita itu tak kuasa menahan tawanya saat melihat Vano. Vano mengangkat dagunya dan bertanya, bagian diriku yang mana yang tidak bisa mengalahkan Kenzo? Aku jelas yang paling tampan saat kita masih muda. Kamu benar. Kamu yang paling tampan. Wanita itu dengan cepat mengubah kata-katanya, mengundang tawa di antara kerumunan. Shira pun terhibur dengan interaksi mereka. Dilihat dari penampilan Vano, dia memang tidak kalah dengan Kenzo. Namun, dari segi sikap, Kenzo lebih mendominasi daripada dirinya. Shira, kamu harus jadi jurinya. Siapa yang lebih tampan antara Kenzo dan aku? Awalnya, Shira hanya menjadi penonton yang menyaksikan mereka. Sekarang setelah Vano melontarkan pertanyaan itu padanya, dia hanya bisa terbatuk canggung sambil menjawab, kamu. Setelah berkata demikian, Shira merasakan sepasang mata penuh kebencian tengah menatapnya. Shira punya selera yang bagus. Setelah itu, Vano mengulurkan tangannya ke Shira, menyarankan, ayo, kita ke sana. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Namun, saat ia menyelesaikan kalimatnya, Vano melemparkan tatapan tajam ke arahnya. Vano segera merasakan tatapan mematikan itu dan menyadari bahwa ia tidak bisa memperlakukan Shira dengan santai lagi. Ia bahkan tidak bisa ikut campur dalam urusan pribadi Shira sekarang setelah Shira menjadi milik orang lain. Apa yang tidak bisa kau bicarakan di hadapanku? Kenzo melotot ke arah Vano untuk membuktikan kehadirannya. Shira menutup mulutnya sambil terkekeh. Tetapi Vano mendengus sambil berkata, dasar pria picik. Tidak bisakah aku bicara dengan pacarmu sebentar? Tidak. Tolak Vano dengan dingin. Jadilah hakimnya, Shira. Dialah yang menyela kita saat aku mencoba mengejarmu. Aku cukup baik hati untuk membiarkanmu pergi, tapi lihat bagaimana dia memperlakukanku sekarang. Vano mulai merengek. Shira tertawa terbahak-bahak mendengar kejenakaannya. Aku tidak akan ikut campur dalam pertengkaran kalian. Kalian harus menyelesaikannya sendiri. Ayo kita pergi dan menyapa nenek. Setelah meletakkan lengannya di pinggangnya, Kenzo menarik Shira menjauh dari Vano. Karena tidak punya pilihan lain, Vano pun ikut karena bosan. Semua yang hadir di perjamuan hari ini sebagian besar adalah para senior, dan tidak semua junior bisa hadir. Saat ini, Helena sedang duduk di aula sambil mengobrol dengan para wanita tua lainnya. Ketika dia melihat Kenzo dan Shira berjalan ke arahnya, matanya langsung dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.